Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Kusmasani Nasution dengan NIM 2014-08-0018. Saya berasal dari kelas A UIN Membojol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang biologi sebagai ilmu pengetahuan. Kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu lain dalam IPA. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya sajikan. Kedudukan ilmu biologi dengan ilmu lain sejajar karena saling melengkapi. Contohnya, biokimia, biofisika. Jadi, biologi bukan hanya ilmu dasar kedokteran saja. Keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya. Berdasarkan gambar yang telah saya tampilkan, kita dapat menyimpulkan bahwa keterkaitan biologi dengan ilmu lain adalah yang pertama, seperti arkeologi yang mempelajari tentang susunan tulang. Yang kedua, geografi. Di ilmu geografi ada keterkaitan dengan tinggi rendah di suatu daerah itu berkaitan dengan seseorang yang bernafas. Yang ketiga, sosiologi. Saat tubuh seorang tercipta memiliki DNA dan sel sama namun memiliki sifat yang sangat berbeda. Fisika. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan biofisika yang mempelajari tentang ilmu penyakit dan penanggulangannya. Yang kelima itu kimia. Biokimia merupakan gabungan dari dua cabang ilmu yang mempelajari misalnya karbon dioksida, air, dan klorofil. Yang terakhir yaitu matematika dan biologi. Sama-sama memiliki logika dan analisa perhitungan secara sistematis. Untuk yang kedua itu membedakan organisme hidup dan organisme tak hidup. Teman-teman bisa melihat perbedaan makhluk hidup dan tak hidup dari gambar yang telah saya sajikan. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yaitu yang pertama, makhluk hidup dapat menunjukkan kehidupan sementara, makhluk tak hidup tidak bisa. Mereka bernafas, tumbuh, dan membutuhkan energi untuk ada, dan sebagian besar dari mereka membutuhkan udara untuk bernafas. Yang kedua yaitu makhluk hidup bisa bergerak, sementara makhluk tak hidup tidak bisa bergerak, kecuali jika mereka digerakkan oleh kekuatan lain. Yang ketiga yaitu makhluk hidup memiliki kapasitas untuk memproduksi oleh sendiri, sementara makhluk tak hidup mereka tidak bisa, kecuali direproduksi oleh benda hidup, misalnya suku cadang mobil dibuat oleh manusia. Yang keempat yaitu makhluk hidup cepat atau lambat akan mati, sementara makhluk tak hidup tidak memiliki kapasitas untuk hidup atau mati. Yang ketiga yaitu struktur organisasi kehidupan dengan berbagai contoh organismenya. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah saya sajikan ini merupakan struktur organisasi kehidupan. Kita membahas pertama yaitu molekul. Molekul, organisasi kehidupan dari tingkat molekuler didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. Molekul organik atau biomolekul yang kompleks pada makhluk hidup, contohnya seperti asam nukleat atau DNA dan RNA, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Molekul organik berfungsi untuk mengontrol struktur dan fungsi tiap komponen sel. Yang kedua yaitu organel. Organel adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Contoh organel sel adalah yang pertama mitokondria menghasilkan energi, ribosom tempat terjadinya sintesis protein, badan Golgi tempat ekskresi sel, dan retikulum endoplasma transportasi dalam sel. Yang ketiga yaitu sel. Organisasi kehidupan tingkat sel didasarkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Makhluk hidup bersel satu seperti bakteri, protozoa, dan alga melakukan aktivitas metabolismenya dengan sebuah sel saja. Sementara makhluk hidup bersel banyak seperti tumbuhan dan hewan memiliki sel dengan berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu jaringan. Struktur organisasi kehidupan tingkat jaringan adalah kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama.
Sekumpulan sel berbentuk tersebut membentuk pola yang sama dengan fungsi yang sama. Jaringan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Contoh organisasi kehidupan tingkat jaringan adalah yang pertama pada jaringan hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Dan pada jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan pengangkut. Yang kelima yaitu organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Tiap organ memiliki fungsi untuk menyokong kehidupan suatu makhluk hidup. Keberadaan organ menjadi makhluk hidup memiliki fungsi fisiologis terhadap kondisi lingkungannya. Contoh organisasi tingkat organ ini adalah pada organ hewan, jantung, paru-paru, lambung, ginjal, mata, dan lain-lainnya. Pada organ tumbuhan yaitu akar, daun, batang, dan bunga. Yang keenam yaitu sistem organ. Tingkatan organisasi kehidupan pada sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk suatu sistem tertentu yang saling berinteraksi. Adanya interaksi berbagai organ dengan tujuan yang sama akan membentuk satu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Sebagai contoh, sistem peredaran darah yang terdiri dari organ jantung dan pembuluh darah, vena, arteri, dan kapiler. Contoh tingkatan organisasi kehidupan sistem organ adalah yang pertama pada sistem organ hewan, yaitu sistem pernafasan, pencernaan, dan sistem reproduksi. Organisme atau individu. Pada tingkat ini, organisme atau individu adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun dari secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung, dari tingkatan molekul hingga sistem organ, memberikan daya dukung untuk hidup dan berinteraksi dengan sekitar. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan sekelompok organisme sejenis di satu tempat dan waktu yang sama. Contohnya sekumpulan manusia di suatu desa atau kota, sekumpulan gajah di padang rumput, dan sekumpulan padi di sawah. Selanjutnya komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu tempat dan tempat yang sama. Sebagai contoh, suatu sawah terdapat populasi padi, populasi belalang, populasi semut, populasi alga hijau, dan lainnya. Tiap komunitas terdapat interaksi pada antar populasi. Selanjutnya ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya, yaitu udara, air, tanah, dan sinar matahari. Tingkatan ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan abiotik yang saling berinteraksi membentuk kondisi tertentu. Ekosistem terdiri dari alami dan buatan. Contoh ekosistemnya yaitu ekosistem sungai, ekosistem pantai, ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan ekosistem tambak. Selanjutnya bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem terestrial yang melingkup wilayah yang luas, yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pengelompokan bioma berdasarkan vegetasi yang mendominasi bioma tersebut yaitu gurun, padang rumput, tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan, dan tropis. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. Pada tingkatan ini, seluruh kehidupan di bumi membentuk satu kesatuan utuh yang interaksinya skala global. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh-contoh keragaman makhluk hidup. Teman-teman bisa lihat dari gambar yang telah saya sajikan. Yang pertama, contoh keanekaragamannya yaitu keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem.
Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dan ekosistem di biosfer. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh bagaimana saintis biologi bekerja dengan langkah-langkah kerja ilmiah. Yang pertama yang dilakukan oleh saintis adalah rasa ingin tahunya. Yang kedua, adanya pendekatan ilmiah yaitu adanya akal sehat, penemuan secara kebetulan, adanya penemuan coba-coba, dan pendapat para ahli tanpa diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu adanya pendekatan ilmiah dengan langkah-langkah metode ilmiahnya ya sebagai berikut. Yang pertama dilakukan perumusan masalah, yang kedua penyusun kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis, selanjutnya dirumuskannya hipotesis, lalu melakukan pengujian hipotesis, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas yaitu perkembangan biologi dari masa ke masa dan temuan yang dihasilkannya. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno. Tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban yaitu Yunani kuno. Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat dalam pengertian sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat ini di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka-ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Aristoteles merupakan orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu biologi pada zaman Yunani. Ia mengemukakan sebuah teori tentang asal-muasal makhluk hidup dari benda mati yang dikenal dengan teori abiogenesis atau generatio spontanea. Perkembangan berikut adalah munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menegaskan teori evolusi melalui seleksi alam. Yang kedua yaitu pada zaman Islam klasik. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Ilmu biologi yang dipelopori Islam. Ilmu pengetahuan atau sains merupakan teori-teori yang dikumpulkan manusia melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Dalam pengumpulan data dan berbagai observasi dan pengukuran pada gejala alamiah itu dianalisis, kemudian diambil kesimpulan. Inilah yang diberikan istilah intizar, yaitu suatu kajian yang ada hubungannya dengan nazar yang bunyi dan artinya dekat dengan nalar. Jika khas sains natural ialah disusun atau dasar intizar terhadap gejala-gejala alamiah yang dapat diteliti ulang oleh orang lain dan merupakan hasil konsensus masyarakat ilmuwan yang bersangkutan. Tokoh-tokoh dalam perkembangan ilmu biologi yang dipelopori oleh Islam yaitu As-Simai, Ibnul Awan, Al-Jahiz, dan Ibnu Al-Baitar. Selanjutnya pada zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Huizinga Renaissance meneruskan dan melanjutkan kebudayaan klasik. Sintesis antara kebudayaan klasik dengan budaya Kristen abad pertengahan. Ia mengambil unsur klasik sebagai pola tetap terbatas pada bentuk. Isinya diberi gaya baru yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Lahir kembali budaya Yunani Romawi kuno, Eklitemen menjunjung tinggi reason, metode ilmiah, dan kemampuan manusia untuk menyempurnakan diri dan masyarakat sekitar. Galileo Galilei, ilmu alam dan ilmu pasti. René Descartes, ilmu alam dan ilmu pasti. Dan Johannes Kepler, ilmu alam dan ilmu pasti.
Selanjutnya pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup. Dan J.J. Thomson dengan temuan elektron. Yang terakhir yaitu pada zaman kontemporer. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Materi terakhir yang akan kita bahas pada topik ini yaitu menelaah integrasi biologi atau sains dengan Islam. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman, seperti tercermin pada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fa'anshuzu yarfa'i Allahu alladzina amanu minkum walladzina atul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya itu, ayo orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanglah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.